Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua orang warga desa Bukit Karangasem mengalami luka serius setelah diserang ratusan tawon hutan. Polisi menangkap sepasang suami istri tersangka pencuri sepeda motor di Kabupaten Jemberana. Mencoba nasi ayam betutu murah di daerah Renon Denpasar, hanya Rp5.000 per porsi. Suami istri. Oh, ini beda nasanya. Polisi menangkap sepasang suami istri tersangka pencuri sepeda motor di Kabupaten Jemberana. Pasangan Sil Sukron dan Jamatul Rosida ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan warga yang kehilangan motor. Dari hasil penyelidikan tersangka mengarah kepada pasangan suami istri tersebut. Keduanya ditangkap di kawasan desa Delot Brawah, Kecamatan Mendoyo. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui telah mencuri di beberapa lokasi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 6 sepeda motor hasil curian. Dari modus yang dilakukan oleh pelaku, di mana setelah mendapatkan kendaraan korban, yang bersangkutan kemudian ada memecah, artinya membelah kendaraan tersebut untuk dijual secara parsial. Jadi dijual bagian per bagian dari kendaraan tersebut ke beberapa tempat. Kemudian kita lakukan pengungkapan kemarin di wilayah Jemberana. Kemudian terungkap bahwa terdapat 6 TKP yang dia lakukan. Kemudian terhadap pelaku kita amankan. Ini yang dia lakukan kejadiannya di sekitar bulan November. Kedua tersangka berdalih mencuri motor untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Kain tenun klasik Bebali buatan perajin di Desa Seraya Timur Karangasem kini mampu menembus pasaran nasional dan internasional. Kain tenun Bebali antara lain dibuat Iwayan Karya di rumah tenun sederhana di Desa Seraya Timur Karangasem. Proses menenun dilakukan dengan alat tradisional dengan melibatkan sejumlah wanita penenun dari desa setempat. Di tangan ibu-ibu terampil ini, berbagai motif kain tenun Bali klasik dibuat, seperti motif rangrang, sokordi, poleng, parembon, dan beberapa motif klasik lainnya. Motif kain tenun rangrang bahkan sempat menjadi bahan pembuatan seragam salah satu maskapai penerbangan nasional serta dipakai oleh beberapa desainer. Motif dan warna klasik membuat kain tenun Bebali karya ibu-ibu di Desa Seraya Timur Karangasem ini mendunia. Satu lembar kain tenun Bebali motif rangrang bisa dibuat hingga 3 bulan. Di sini satu lembar kain harganya ya dari 200 sampai ada 5 jutaan. Itu tergantung motif pengerjaannya kan begitu. Pengerjaannya sampai ada 3 bulan yang satu lembar. Ada yang 2 minggu satu lembar kan begitu. Yang paling laris motif apa? Ya dulu sih, kalau dulu dari tahun 2009 sampai 2014 karena saya pernah jadi mitra binaan CTI di bawah naungan BUMN PT Garuda Indonesia. Nah, yang membawa rangrang ini sebenarnya dari sini. Dari sini sebenarnya sampai hampir seluruh dunia para direktur penerbangan yang memakai kain itu. Makanya di saat itu sampai kewalahan. Itu rangrang pertama. Pernah terjual sampai satu baju 50 juta katanya di Jakarta ini. Saya sampai kaget dan saya sendiri sampai pangling bahwa itu kain kita
Ya kalau pandemi ini ya macet total, kemana kita? Nggak bisa kita pasar. Mulai Pak ya? Ya ini baru mulai. Dari kapan Pak? Berapa bulan yang lalu? Nah kurang lebih baru berjalan 2 bulan mulai di sini. Kalau di situ dulunya nggak ada yang menenun. Karena pandemi. Ya karena pandemi. Dari tahun berapa itu Pak sempat diam Pak? Kalau diemnya ya dari pertengahan sudah 2020. 2020. Nah, Covid ditetapkan di Indonesia kan bulan 3 2020 kan. Harga kain tenun bebali bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp5 juta per lembar, tergantung motif dan ukurannya. Rumah tenun milik Wayan Karya kini banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara yang membeli aneka kain untuk oleh-oleh. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Kabupaten Badung memiliki beberapa objek wisata pantai yang sering dikunjungi wisatawan. Salah satunya Pantai Cemagi yang terkenal dengan pesona ombak dan karangnya. Objek wisata ini terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. Tempat ini sering dikunjungi wisatawan maupun masyarakat sekitar. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai dan pemandangan matahari tenggelam. Wisatawan juga bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan di sepanjang pantai. Di sini terutama pantainya yang indah dan juga orang-orangnya di sini juga humble, bisa diajak bergaul juga. Kalau di sini pokoknya di sini tuh sangat bagus sekali untuk healing. Dan suasananya pun juga sangat-sangat bagus banget. Kulinernya juga enak-enak di sini. Dan kalau masalah akses juga sangat worth it banget. Sangat bagus sekali. Banyak akses yang bisa dilalui dan banyak objek juga yang bisa untuk digunakan untuk foto dan lain sebagainya. Ya ini sih kayaknya baru pertama kalinya kita kesini. Terus tuh kita kesini tuh karena pertama tuh karena kita lihat scroll di TikTok. Itu kita penasaran kesini dan ternyata tempatnya juga bagus. Terus kita juga mau nyoba makanannya. Mungkin di sini worth it lah dengan harga-harganya. Nyaman sama kantongnya kita, nggak terlalu mahal atau gimana. Terus tempatnya juga bagus, bersih. Sama ombaknya juga bagus, pemandangannya bagus. Kalau pakai lihat sunset sambil kulineran sih bagus. Pakai healing gitu. Pengunjung memilih Pantai Cemagi untuk melepas penat karena tempatnya yang strategis. Kunjungan ke pantai ini biasanya ramai pada sore hari. Wisatawan yang datang tidak dipungut biaya, cukup membayar biaya parkir motor atau mobil. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.